Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dua ya, Bang. Dua surah hari ini insyaallah. Yang pertama Ar-Rahman dan yang kedua surah Al-Waqiah. Ar-Rahman ayat 68 sampai ayat terakhir 78. Ya, ini melanjutkan tentang keadaan di surga nih, Masya Allah nih ya. Ini jadi bayangkan kita sekarang berada di dalam surga. Semoga dengan membayangkan ini kita semua masuk surga. Ini keadaan surga dan ini nyata karena Allah yang ngomong, Allah yang berfirman. Berarti kejadiannya pasti. Fihima fakihatu wa nakhlu war rumman. Di dalam keduanya ada buah-buahan wan nakhlu dan buah kurma, warruman dan buah delima. Ini salah satu buah-buahan di surga. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Azim ya. Sebenarnya Ibnu Katsir itu nama orangnya, namanya Tafsir Al-Qur'anul Azim, namanya kitabnya. Ya, ini sudah diterjemahkan, jadi bisa di-download. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, kalau mau download silakan. Dijelaskan yang dimaksud dengan nakhlu warruman itu adalah dari Rasulullah SAW, yaitu ketika ada beberapa orang Yahudi datang kepada Rasulullah, lalu dia bertanya, "Ya Muhammad, apakah di dalam surga ada buah-buahan?" Rasulullah menjawab, "Iya, na'am, fihi mafakihatu wa nakhruman." Rasul baca ayat ini, iya, bahwa dalam surga itu ada buah-buahan, ada buah kurma dan buah delima. Lalu orang Yahudi tadi bertanya lagi, apakah mereka penghuni surga makan sebagaimana ketika orang di dunia makan? Rasul, iya, na'am, benar, iya, berkali-kali lipat banyaknya. Lalu mereka nanya lagi nih, orang Yahudi nanya terus nih, kalau begitu mereka dong, kalau makan banyak pasti dong, maaf, BAB, BAK, buang air besar, buang air kecil. Rasul menjawab, tidak. La, tidak. Walakinnahum yu'rafuna wa yarsakhun wa yajibullahu ma fi butunihim min adza. Mereka tidak berkeringat, mereka pun surga tidak beringus, dan Allah melenyapkan seluruh gangguan pada perutnya. Jadi kita makan nggak ada yang keluar, Pak. Keluarnya keringatnya wangi, keringatnya sampai maaf ingusnya pun wangi semerbak harum. Jadi nggak ada BAB sana, Pak, nggak ada WC, nggak ada kamar mandi, nggak ada. Walaupun makan sebanyak-banyaknya, perut nggak bakalan gendut. Walaupun minum sebanyak-banyaknya, perut nggak kembung. Itulah indahnya surga. Ini jawaban Rasulullah ketika ditanya orang Yahudi. Kan dia bingung, makan sama di dunia makan juga. Buah-buahan, iya buah-buahan. Bahkan dalam ayat ini fakihatun. Fakihatun itu buah-buahan. Cuma yang disebutin kenapa kurma sama delima? Karena makanan di Arab paling banyak tuh kurma delima. Seandainya, nauzubillah ya, bukan seandainya aja ya, Quran turunnya di Dumek, mungkin disebutin ada duren, ada duku, ada semangka, ada apel, macam-macam tuh. Makanya kalimatnya fakihah, buah-buahan. Pokoknya buah-buahan seluruh dunia, waktu di dunia, hidup di dunia ada. Jadi jangan takut Pak kekurangan buah-buahan. Bahkan lebih banyak dari dunia. Dan indahnya dalam sebuah hadis yang lain, ya, itu rasanya bermacam-macam Pak, kayak nano-nano gitu. Makan satu buah rasanya bermacam-macam. Ya namanya orang surga lah. Ya, masyaallah. Susah ya istilahnya ini untuk memahaminya kita mempermudahnya. Kita kan pernah makan pisang, pernah makan paya, pernah makan duren. Sama di sana juga ada, cuma rasanya beda. Bisa bersatu buah rasanya sesuai dengan ijimas apa? Ijimas kita gitu. Kita pengen makan apa? Rasa apa gitu? Ada suka. Bisa jadi makan duren rasanya rasa hamburger, rasanya rasa ya waktu dunia kita pengen apa gitu yang makan paling enak rasa itu. Ya, warna keluar rumah. Makanya kurma itu makanan sehat, Pak.
Makanya kalau bisa sekarang saya mewajibkan setiap saya udah kurma pagi dan sore makan kurma. Sekarang banyak di online Bapak bisa beli, nggak harus kita ke Mekah, di Tanah Abang juga banyak, di online juga bisa beli. Atau kalau nggak mau, kalau di Parung tuh ada namanya toko Fatimah, toko kitab, di situ ada kurma, macam-macam kurma ada. Kalau yang paling mahal emang ajwa, karena memang mahal dia. Nah, dulu pernah saya ajarin, mungkin ya kurma sama air, makanya saya kurma apapun saya terima kalau dia ngasih. Kenapa? Kurma kalau bisa 7 kurma direndam, cuci dulu, bijinya dibuang, kurmanya 7 atau 5 atau 3, lalu taruh air panas, direndam sampai 7 jam atau 6 jam, lalu airnya kita minum, kurma kita makan, menyembuhkan 40 penyakit. 40 penyakit, Pak. Dan itu kenapa Rasulullah SAW nggak pernah sakit, diantaranya minum namanya nabis namanya. Coba lihat di Google, air nabis. Nabis itu rendaman kurma, air diminum, kurmanya dimakan, itu 40 penyakit sembuh, Pak. Saya bener ini, Pak. Pagi dan sore. Jadi setiap hari Bapak minum air itu. Pagi minum, sore minum. Jadi begini, yang direndam pagi nih, sekarang nih sahur nih. Nanti pas buka Bapak minum dan kurmanya dimakan. Pas buka bikin lagi, nanti minum pas sahur. Ya, atau pagi lah kalau enggak nih. Itu setiap pagi itu. Dulu saya punya penyakit namanya darah tinggi. Di antara obatnya juga itu. Mungkin yang punya diabetes itu Pak, kurma itu enggak manisnya beda dengan manisnya gula. Itu bukan. Jadi benar-benar sehat, Pak. Coba dah, rendaman kurma. Ganjil ya, paling banyak 7. 1, 3, 5, 7. Tapi yang lebih bagus, kalau bisa jangan lebih dari 7, karena ini rendaman. Kalau bisa kurma ajwa. Ya, kurma ajwa itu kurma terbaik. Emang harganya gue beda, mahal. Saya bilang, kok Ustadz sekarang beli ini, lagi nggak punya duit beli murah aja. Kurma Mesir, nggak apa-apa. Ya, lagi punya duit beli kurma yang ajwa. Ya di Parung ada namanya toko Fatimah, karena saya sering beli kitab. Sekarang gue beli kurma mulu. Iya, insya Allah. Kitabnya nanti ya. Nah, Pak ya. Jadi artinya makanan tertinggi gizi itu kurma. Usahakan buka puasa dengan kurma, sahur dengan kurma. Apalagi sampai bikin nabis tadi, air rembesan kurma. Delima juga itu luar biasa, Pak. Sehat itu makan delima. Kalau yang pernah haji umroh, delimanya beda dengan delima Indonesia, Pak. Ada itu. Ya sana ya gede dia. Lain, Pak. Enak, Bang. Saya pernah enak. Kayak gimana rasanya? Manis-manis asam gitu ya. Nah, itu ya. Di surga tuh ada. Jadi fakihatun, buah-buahan, dan itu. Jadi tidak ada BAB BAK, ya. Nggak ada. Bayangkan kalau orang-orang di surga BAB BAK. Berapa WC, berapa jumlahnya? Kayak sekarang jemaah haji kan. Sekarang Masya Allah, ya, orang di Mina itu sekarang untuk pup, untuk WC, kamar mandi bagus banget saya lihat. Bagus banget sekarang mah, lebih bagus dari saya kemarin. Masuk bagus amat ini. Bagus sekarang, Masya Allah, lebih dimanjakan lagi. Ya tenda juga kan bagus-bagus ya. Iya, kasurnya juga. Tapi saya alhamdulillah kasur dapat, bantal dapat. Ya, Masya Allah, nikmat sekarang ya, lebih nikmat. Harusnya dimanjakan begitu, lebih semangat lagi ibadahnya. Ya, mudah-mudahan dapat haji yang mabrur. Intinya haji mabrur kan. Nah, gitu ya. Nah, dalam hadis Rasulullah, nazartu ilal jannah fajarumana min rumaniya kamisli bai'in sutab. Yang unik, Pak, dalam sebuah hadis riwayat dari Hamad ibnu Salama Abu Harun Said Al-Hudri, Rasulullah mengatakan ketika beliau Isra Mi'raj, beliau melihat surga. Ternyata buah delimanya gedenya itu besar seperti onta. Buah delima gede seperti onta. Berarti makannya bisa satu orang bisa lebih dari 5 orang ya. Onta ya, ada 5 buah onta. Saking gedenya itu. Nah, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka yang manakah, nikmat manakah hai manusia dan jin yang kalian dustakan? Begitu nikmatnya surga itu. Itu makanan. Nah, sekarang bidadari ini ayat 70. Fihinna khairatun hisan. Di dalam surga itu ada khairatun hisan. Bidadari yang baik akhlaknya dan bidadari yang cantik rupanya.
Ya, ya, masya Allah, ya, bidadari Pak. Dan dalam sebuah riwayat bidadarinya bukan satu Pak, minimal 70 bidadari. Jadi kalau Pak Muid tenang aja, banyak bidadari 70. Iya, nah 70 Pak. Dan cantiknya itu, kalau Bapak pernah ngelihat wanita paling cantik di dunia, nggak ada apa-apanya. Pernah suatu kisah, walaupun Israeliat ini ya ceritanya, ketika itu sampai betisnya bidadari, kaget malaikat Jibril ngeliat betisnya bidadari. Siapa ini? Kirain makhluk apa ini? Sampai betisnya tuh sumsumnya kelihatan, saking cantiknya. Masya Allah, gimana lah, susah lah. Ya, dalam sebuah hadis, ya, bidadari itu nyanyi, kami adalah wanita-wanita yang cantik, yang baik akhlaknya, yang Allah ciptakan untuk laki-laki yang soleh, yang mulia akhlaknya. Masya Allah, Masya Allah. 70 Pak, dipakai perawan lagi, dipakai perawan lagi. Jadi habis dipakai, jadi dari awal lagi. Gimana kira-kira itu Bang Andre ya? Asal apa ya? Iya, iya gitu, gimana sih, kayak cemen gitu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apakah yang kalian dustakan selama ini? Hurum maksuratun fil khiyam. Bidadari itu dipingit, terpelihara di kemah-kemah, artinya kamar-kamar perempuan yang Allah ciptakan. Artinya dia seperti robot gitu, udah diciptakan dan udah siap diberikan untuk para laki-laki yang dalam surga itu. Makanya kenapa orang-orang yang syahid, meninggal dalam keadaan syahid perang tuh, wajahnya tuh indah. Coba lihat orang-orang Palestina itu kan, wajah indah, karena dia melihat, udah langsung lihat surga. Wajahnya indah, senyum, udah melihat surga udah. Ya, bahkan ketika ditanya orang yang meninggal mati syahid, apa yang kamu inginkan? Saya ingin mati lagi, saya ingin berjihad lagi, saya ingin mati lagi ya Allah. Pengen berjihad lagi, pengen mati lagi, karena indahnya dalam surga itu. Sampai begitu Pak. Itu orang-orang yang meninggal syahid. Karena udah jaminan Allah, orang meninggal mati syahid itu surga. Berbeda kemarin saya dengar tuh ada orang gantung diri gara-gara pinjol. Astagfirullah, na'udzubillahi min dzalik. Pinjol itu, ya orang bunuh diri Pak, ya neraka selama-lamanya Pak. Nah itu hadis sahih itu. Orang bunuh diri, walaupun maaf ya, dia sholatnya rajin, dia puasa rajin, zikir rajin, ke masjid rajin, lalu mati bunuh diri, selama dalam neraka dan selamanya. Ya kenapa? Karena dia udah belum waktunya mati, dia pengen mati. Nah itu bahaya tuh. Dia mendahului takdir Allah. Lebih baik, benar pasti lebih baik, dia preman, dia mabok, dia zina, ketika akhir hidupnya dia taubat masuk Islam misalnya. Taubat masuk Islam, orang kafir kan, masuk Islam, dia meninggal dalam keadaan taubat, itu surga. Dia santri, dia hafal Quran, dia habis Quran, dia ceramah di mana-mana, muridnya banyak. Meninggal dalam keadaan bunuh diri, neraka selama-lamanya. Kan ada yang gantung diri, ada yang nembak tuh, ada tuh. Itu saya ngelihat benar Pak, itu videonya hilang. Yang dia memberitahukan Presiden Iran ya bersembunyi di sini kan, meninggalkan Ali Khamenei, dia yang itu jenderal itu kan langsung dibunuh diri. Tapi syahadat tuh udah nggak ada atunya, udah nggak ada apa namanya, nggak ada manfaatnya. Dia syahadat, assalamualaikum, langsung nembak Pak, mati langsung. Oh itu yang videoin, keluarnya nangis itu ya, dan itu nyata saya ngelihat itu, karena di videoin dia secara langsung live. Jenderal Iran tuh yang memberitahukan tempat persembunyian Ali Khamenei itu, makanya kan meninggal kan, wafat kan, karena dia yang ngomong, ya Allah, itu bunuh diri selama di neraka. Pokoknya ada yang bunuh diri dengan minuman, racun, ada yang dengan ininya ada yang gantung diri, selama-lamanya di neraka Pak. Nauzubillah, jangan sampai dah. Ini gara-gara cuma putus cinta, bunuh diri, gara-gara nggak punya utang, bunuh diri, astagfirullahaladzim. Ada sekeluarga lagi. Jadi dia racunin anaknya, anak-anaknya, istrinya, dia langsung bunuh diri. Ya sama aja deh. Udah membunuh anaknya, keluarganya, dia bunuh diri lagi. Udah selama di neraka. Kalau anaknya mungkin nggak tahu kan, yang pembunuh. Kalau dia surga insya Allah anaknya. Kalau yang bunuh dirinya itu yang bunuh, udah dosa bunuh, keluarganya bunuh diri lagi.
neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati Pak, bunuh diri itu kan sesuatu yang mendahului takdir Allah. Nah, jangan sampai itu kayak gara-gara cuma punya utang bunuh diri. Ya Allah, itu kenyataan tuh yang ngelihat ada. Saya dapat video belum lama, baru kemarin itu di daerah Tajur Halang Bogor. Ya Allah, itu anak kecil satu bunuh diri gara-gara pinjol. Coba lihat dah, orang yang bunuh diri kakinya begitu kan, runcing kan. Itu penandakan sul khotimah. Jadi kalau orang kakinya begini seperti orang sholat, seperti ruku, seperti sujud kan kakinya begini kan, nah itu sul khotimah. Kayak almarhum santri Kolbun Salim tuh yang meninggal lagi hafal Quran kan, si anaknya Bang Adi nggak ada ya, anaknya Bang Adi Pak Said cucunya itu kan bagus banget, wajahnya bagus, senyum, ya Allah. Hafal Quran kan, lagi ngapal Quran, pesantren, umur 13 tahun, baru 6 bulan. Isi Ajam, bagus banget kakinya, wajahnya bagus dah. Ya Allah. Ya hafal Quran, di surga udah ada surga itu. Benar-benar meninggalnya kakinya bagus banget. Dan saya Pak, ya, yang saya cium itu diantaranya Azam. Saya cium langsung itu, saking wah ini mah surga, ini beneran. Wajahnya indah banget itu, masya Allah. Indah banget, kayak seperti almarhum tadi kan wajahnya indah. Ya Pak ya tuh, mudah-mudahan kita meninggal husnul khotimah ya Allah, masya Allah. Nah, bidadari itu diciptakan Allah khusus, jadi kayak robot gitu. Jadi udah jadi, tetapi Pak, istri kita, ibu kita, orang perempuan, adik kita, kakak kita yang perempuan yang solehah lebih cantik daripada bidadari. Lebih cantik. Bidadari cantik, istri kita lebih cantik. Tapi nggak ada rasa cemburu lagi. Kita punya bidadari 70, ratunya bidadari ya istri kita. Kalau dia wanita solehah, ya kecuali kalau istrinya Nabi Lut, itu enggak tuh, ya. Kan ada istri yang durhaka kan, istri Nabi Lut. Tapi ada istri solehah, suaminya neraka. Siapa? Istri Firaun. Istri Firaun tuh solehah tuh, surga. Firaun neraka. Ada dua-duanya neraka. Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab. Sama tuh Abu Lahab namanya kan. Sama istrinya kan di dunia paling cantik. Jadi orang Arab paling cantik itu istrinya Abu Lahab. Orang yang paling ganteng, paling galak, gagah Abu Lahab. Tapi dua-duanya neraka. Dan itu Allah ponis langsung dalam surah Al-Lahab. Jadi wanita cantik di dunia itu malah paling duluan masuk neraka. Istrinya Abu Lahab, termasuk suaminya sama-sama neraka. Allah yang katakan, bukan saya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya Ummu Jamil namanya. Makanya Ummu Jamil kan ibu yang paling cantik. Ibu paling cantik. Tapi istri yang dua-duanya masuk surga, istri Nabi Ibrahim. Sarah paling cantik dan Hajar. Sarah itu paling cantik Pak. Saking paling cantiknya Raja Namrus pengen dapetin Sarah. Padahal dia istrinya Nabi Ibrahim. Paling cantik istri, wanita solehah Sarah itu. Ya, makanya keturunan Sarah Nabi semua kan. Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa tuh semuanya Nabi dari Bani Israel tuh dari Sarah. Dari Hajar, anaknya Ismail, cucu-cucunya yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua wanita yang ahli surga adalah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya ini yang jadi bidadari itu sudah Allah ciptakan, sudah ada di kemah-kemah. Khiyam itu kemah. Kemah itu artinya rumah khusus yang Allah ciptakan kayak robot gitu, udah terima jadi. Kenapa wanita yang di dunia itu lebih bidadari sampai istilah cemburu, bidadari yang cemburu Pak. Kenapa? Kok dia lebih cantik padahal Allah ciptakan saya lebih cantik. Ternyata rahasianya karena wanita soleh itu berjuang untuk menjadi wanita soleh. Kalau bidadari kan langsung cantik gitu. Kalau wanita solehah, walaupun misal di dunianya kalau tidur sering ngiler lah apalah gitu ya. Tapi di akhiratnya paling cantik dibandingkan bidadari. Kenapa lebih cantik? Karena perjuangan untuk jadi wanita soleh itu perjuangan. Bagaimana perjuangan Sarah, bagaimana perjuangan Siti Hajar, itu luar biasa perjuangan Siti Hajar. Perjuangan Khadijah, Aisyah, istri Rasulullah itu kan. Masya Allah. Itu ya, Maryam kan istri ibunya dari
Nabi Isa alaihissalam itu berjuang banget tuh, makanya lebih cantik daripada bidadari. Karena dia berjuang untuk menjadi wanita soleha. Dia mengalami men, tapi di akhirat nggak ada men lagi. Jadi cantiknya luar biasa. Makanya ketika hari Jumat, ya kita kembali kan namanya hari Jumat itu hari berjumpa dengan Allah. Hari Jumat kita kan hari Jumatnya sholat Jumat. Kalau di surga kita berjumpa dengan zatnya Allah. Kita melihat zatnya Allah pun berubah tuh. Wajah orang ahli surga berubah. Makin ganteng, makin muda. Nanti ketemu istri kita nggak kenal. Kamu siapa sih? Cantik banget. Lah abang juga siapa? Kok abang ganteng banget, tampan banget? Karena umurnya sama, Pak. Iya, nggak ada aki-aki, nggak ada nenek-nenek, nggak ada aki-aki, nggak ada nenek. Jadi ganteng lagi, jadi cantik lagi. Pernah dulu zaman Rasulullah, nenek-nenek nangis. Ya Rasulullah, kalau gitu saya nggak di surga. Emang Bu, nenek-nenek nggak ada yang di surga. Tapi ibu dijadikan muda lagi, ratunya bidadari gitu. Senyum akhirnya nenek-nenek itu. Oh begitu. Iya. Jadi nggak jadi muda lagi, Pak. Umur orang ahli surga 33 tahun paling tuanya. Umurnya sama semua. Bingung. Jadi ternyata kita kaget itu istri kita makin cantik, suami kita makin ganteng. Setiap melihat zat Allah itu berubah, lebih cantik, lebih ganteng lagi. Contohnya begini, orang yang meninggal husnul khotimah wajahnya beda kan? Wajahnya beda. Banyak saya lihat ulama-ulama yang meninggal husnul khotimah, orang mujahid itu beda itu. Karena wajahnya wajah ahli surga, masya Allah. Karena dia melihat zatnya Allah, melihat surga, aja berubah semakin ganteng, apalagi melihat zatnya Allah yang menciptakan kita, yang kita lihat langsung. Makanya wukuf Arafah, wukuf itu dia merenung muhasabah. Makanya kalau pengen dapat pahala sama dengan wukuf Arafah, Pak, ini hari-hari ini kita banyakin doa, hari ini kita banyakin zikir. Kalau Habib Nopel itu, kalau bisa Bapak baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, minimal 100 kali, kalau bisa 1000 kali. Atau Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas kalau bisa 100 kali atau 1000 kali. Amalan supaya sama pahalanya dengan orang yang wukuf di Arafah. Udah dapat pahala ampunan dosa seperti 2 tahun, lalu ketika puasa baca itu, Pak. Maunya mumpung Bapak nanti di rumah sambil jalan, sambil kerja, sambil mana baca itu. Jadi Al-Ikhlas, jangan begini Al-Ikhlas, bukan. Qul huwallahu ahad. Sampai 100 kali atau 1000 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Biasakan 10 kali, baca 100 kali atau 1000 kali. Itu amalan para habaib. Saya dapat ijazah dari Habib Nopel. Ya, Habib Nopel ya itu. Bacaannya ketika orang sedang wukuf Arafah dan kita mendapat pahala sama dengan wukuf Arafah. Tapi dalam keadaan puasa, kalau nggak puasa nggak dapat. Ya, makanya puasanya itu bukan sekedar puasa jasmani, puasa ruhiyah kita puasakan. Insya Allah. Nah sekarang ayat yang selanjutnya, fabi ayyi alai rabbikum wajiban lam yasmisuna insun qabla walajan. Nah, bidadari tadi, Pak, belum pernah disentuh oleh seorang pun sebelum mereka, dan juga jin aja belum pernah nyentuh. Jangankan nyentuh, melihat aja enggak. Yang pernah melihat bidadari itu hanya Rasulullah SAW ketika beliau Isra Mi'raj. Jadi hanya malaikat dan Rasulullah. Jangankan disentuh sebenarnya, dilihat aja belum pernah. Jadi nggak pernah melihat orang bidadari, nggak pernah. Hanya Allah berikan gambaran. Pokoknya wanita yang paling cantik di dunia, nggak ada apa-apanya. Itulah tidak pernah tersentuh oleh manusia dan jin, masya Allah. Nah ini dijelaskan dalam hadis riwayat dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, rumah yang paling miskin, paling sederhana penuh surga adalah rumah yang mempunyai 80.000 pelayannya. 80.000 pelayannya. Rumah yang paling miskin di surga nih. 72 orang istri, malah 72, Pak. 72 bidadari. Dibuatkan baginya sebuah kemah dari mutiara, jabarbat dan yakut yang besarnya jaraknya sama antara Jababiyah dan Sana'a. Saking luasnya itu. Jadi 80.000 pelayan kita. Satu orang di surga 80.000 pelayan, istrinya 72 orang, bukan 70 berarti ya. Dalam hadis 72 orang. Jadi dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri 72, Pak. Jadi kalau sehari satu berarti
Berapa kali gitu ya? Masya Allah. Berarti sehari jangan satu, Pak. Sehari, kalau seminggu, kalau 72 berapa ya? Ya 10 lah, 10, 12 ya. Iya udah. Dan kita sibuk ya dengan itu doang. Nggak ada sibuk orang ibadah. Di surga itu nggak ada yang ibadah, Pak. Udah nggak ada ibadah itu di dunia. Pokoknya sibuknya memecahkan perawannya bidadari, jadi perawan lagi akhirnya. Terus makan dengan sepuasnya, minum sepuasnya, Masya Allah. Dan tidak pernah tersentuh bidadari itu, Masya Allah. Artinya, benar kalau kita nih, maaf ya, kita ada yang nikah sama perawan. Tapi perawannya sekarang pasti pernah disentuh. Minimal orang tuanya kan, ya kan, yang pasti sudah disentuh. Tapi bidadari gak pernah disentuh. Saking original banget gitu. Gimana Bang Andre ya? Susah saya bikin semangat nih. Masalah Pak Muid bagi semangat terus nih. Kenapa gelap-gelap subuh-subuh ke Nurul Jihad walaupun berat gitu? Karena bidadari itu bayangin tuh nggak pernah disentuh bidadari, ya Allah. Itu bikin semangat maksudnya. Ya. Ya Allahu Akbar. Fa bi ayyi ala rabbikuma tugadziban muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqain hisan. Mereka bersandar di atas bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah. Artinya adalah kenikmatan-kenikmatan itu ini kan Allah gambarkan. Jadi mereka itu duduk tidur aja gitu, bersantai-santai aja di apa? Di bidang permadani. Jadi orang tidur semua gitu, nggak ada yang kerja lagi, nggak ada kerja kan, nggak ada yang ibadah lagi, nggak ada. Pokoknya saking santainya nikmatnya itu, ya gimana ya? Orang kan kalau ada di kasur itu santai banget kan ya. Ditemenin dari makanan ada, minuman ada, nggak mikirin kondangan gimana, utang nggak ada Pak, nggak ada. Kerja juga nggak nyari duit lagi nggak ada. Ya udah ngepikirin dunia nggak ada udah. Udah kenikmatan aja. Masya Allah. Ya Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tugadziban. Terakhir, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci Allah, maha agung Allah. Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Artinya adalah Allah berikan begitu luar biasanya kenikmatan ahli surga, dan itu adalah karunia Allah. Karena itulah maha suci Allah, maha agung Allah, nama Allah yang Jul Jalali wal Ikram. Wallahu a'lam bishawab. Selesai surah Ar-Rahman. Mudah-mudahan dengan kita baca Ar-Rahman kita mendapatkan ini semua di dalam surga dan Allah kasih sayang kita. Wallahu a'lam bishawab.